Gue ketika Vinicius bermain bersama Mbappe selalu nggak perform. Gitu ya. Di Liga Champion Mbappe yang golin 1 tapi gol jatuh dari langit sih. Iya, dia ngambil dari kiper blunder. Tetap gue sependapat tadi. Kunciannya ada di El Clasico, kita tunggu Barca akan dikalahkan oleh Madrid. Selagi gue di Ancelotti gue nggak yakin sih. Tapi ini tuh kembali lagi kita ditinggalkan kalau ini Barca ini benar-benar mengandalkan sosok Lamine Yamal. Kita terbukti juga melihat beberapa kali Barca bermain tanpa adanya Lamine Yamal. Itu selalu terseok-seok, selalu gak bisa mendapatkan hasil yang sesuai dengan ekspektasi. Iya. Dan kita tahu sendiri lah waktu El Clasico, seberapa gacornya Lamine Yamal, mau yang El Clasico La Liga, mau yang El Clasico Satu lagi di mana Super Copa. Real Madrid kalah, Barcelona menang, skornya sama-sama tipis dan menjaga persaingan semakin sengit di perebutan gelar juara La Liga. Selengkapnya kita bahas hanya di obrolan bola anak rental. Cuma di obrolan semua happy. Ada Kiki, Sawi, Macan, dan Dorafi. Ngobrol sampai pagi, juga jadi gak perlu emosi. Yang penting hahaha. Subrek. Seru banget. La Liga ini seru banget. Seru banget. Tipis-tipis semua ya. Tipis semua. Paling atas 49. Real Madrid berapa? 49, Atletico 48, Barcelona 45 ya? 42 tapi belum ya. 45 ya? Oh iya, pertandingan menang. 45. Beda. Berarti total 3 beda poin. 1 dan beda 4 poin. Ini sesuatu yang sangat amat mepet ya kalau kita bilang pertama di awal musim. Kita udah memprediksi bahwa Barcelona akan meroket dan meninggalkan Real Madrid beserta Atletico di persaingan gelar juara, tapi dilalahnya Barcelona tampil sangat kendor di beberapa pertandingan ya, mungkin ada Dan gue statement juga dari awal ya. Apa? Yang menang La Liga El Clasico ditentukan oleh El Clasico. Iya. Dan ya bau-baunya sih akan ke sana. akan kesana. Gue Atletico Madrid, Real Madrid seri. Barca menang. 1-1. Naik ya, beda 1 benar. Iya ini sih yang seru gue ngelihatnya karena ya siapa sangka ternyata Hansi Flick belum menemukan racikan selain daripada skuad terbaiknya dan terseok-seok melawan tim kecil, sementara Real Madrid yang awalnya terseok-seok juga mulai naik. Atletico diam-diam tidak terkalahkan ya, udah berapa match dan ya sekarang semakin seru sih. Tapi lu ngeliat kekalahan Madrid kemarin gimana Mas? Lu fans Madrid kan? Gue udah biasa sih ngeliatnya kalau yang tahun ini. Ya kita tahu Ancelotti kan suka, ya namanya kakek-kakek udah tua ya. Dia suka eksperimen gak jelas gitu setelah gue lihat ya. Kenapa selalu dipacang Aurelien Tchouameni di CB, terus Vasquez di RB ya. Itu kan dua orang yang selalu membawa Madrid kebuntuan. Itu membawa kehancuran dari El Clasico yang kalah 4-0. Gue udah pusing ngeliatnya sih dari awal. Maksudnya terus juga kita lihat juga ya lini depan yang menurut gue lini depan itu kemarin sedikit mengalami ketidakberuntungan. Kenapa? Kayak mereka melakukan berapa kali melakukan peluang, mencoba mencetak gol tapi nggak ada yang bisa dapat masuk gitu. Kayak Vini buang-buang peluang, Rodrigo juga belum beruntung. Terus Bellingham juga gue lihat ya, gue nonton Bellingham itu udah sedikit frustasi, kayak ada momen dimana dia bisa oper ke salah satu, entah Vini, entah Mbappe, entah Rodrigo, dia malah langsung shoot. Tapi shootnya malah off target, jauh dari gawang. Off target. Dukunnya kuat. Itu apa ya? Dia berambisi pengen golin kah apa gimana ya? Menurut gue sih karena dia kan udah atas kerja udah kuat banget ya Mas. Dia tuh udah passing ke Mbappe, passing ke Rodrigo, passing ke Vini. Tapi nggak ada yang mereka bisa maksimalin sehingga di menit-menit kayak gue coba akhirnya. Ternyata susah banget. Kalau gue lihat juga bukan pengen coba. Apa Mas? Itu karena dia kan makin pressure ya. Iya. Dia karena udah tadi sependapat sama Dimas, kalau udah dibilang dia udah effort terus nemuin buntu, kan udah males lagi ngobrol orang. Gue cobalah. Pengen jajal sendiri. Karena udah buntu gitu. Buntu akhirnya ya itu tadi coba nge-shoot
karena pikiran buntu coba ngesut akhirnya nggak fokus. Kampus. Iya. Nggak tahu kemana ya sih ngelihat. Kalau ngelihat Real Madrid memang ada aja momen kayak gininya ya. Lu gimana dong ngeliat kekalahan Madrid ini? Gua nonton itu malam minggu kalau nggak salah setelah Liverpool Setelah Liverpool Bournemouth ya. ya jam 3 itu kalau gue nonton kok jam 3. Buat gue nggak tahu ya, tapi Vinicius dan Mbappe ini ketika Vinicius bermain bersama Mbappe selalu nggak perform Gitu ya. di Liga Champions. Mbappe yang golin 1 tapi Gol jatuh dari langit sih. Iya, dia ngambil dari kiper blunder. Terus ketika ini debut ada Vinicius ketika kembali dari kartu merah, Mbappe lagi-lagi nggak perform. Tapi ketika Vinicius nggak main 5 gol, 2 pertandingan. Maksud gua ini satu polemik yang susah untuk diselesaikan nih karena Vinicius superstar, Mbappe superstar, dan yang lebih repot lagi Rodrigo menurut gua, dan gue yakin Rodrigo lebih nyaman main di sisi kiri karena ketika Vinicius nggak ada, Mbappe tetap di tengah. Rodrigo yang pindah ke kiri, tapi Mbappe dan Rodrigo kombinasinya lebih padu tuh di kiri. Mbappe dan Rodrigo. Karena Rodrigo terbiasa main ke tengah juga. Dia beberapa kali terus striker, sementara Vini ke tengah agak bingung karena memang dia posisinya nyaman dia tuh tipikal winger banget lah, sejajar ngepur sih, Susah digeser. dan buat gua harus ada yang dikorbanin gitu, nggak bisa lu tiga-tiganya main bareng, either Vinicius atau Mbappe. Menurut gua salah satu harus kalah. Tapi Rodrigo stay ya, lu merasa. Menurut gua Padu ya. Rodrigo tuh ngerti main bola. Kalau Pelayan menurut ya, gua. pelayan sejati. Iya, dia tahu kapan waktu cetak gol, tapi ketika waktunya dia kasih trupas akurasinya cukup bagus gitu. Dan Rodrigo Bellingham nih cukup padu ya dibanding Vinicius Bellingham. Kan Mbappe itu kan dominan di kiri kan, dia di kiri itu ada Mbappe, Vinicius sama Bellingham biasanya bikin triangle tuh di situ. Dan buat gua gak berjalan di situnya. Vinicius terlalu lama lepas bola, Mbappe ketika ada Bellingham, ketika ada Vinicius egonya redam, jadi sering banget ngoper ke Vinicius. Maksud gua ya kalau lu lu ngerasa nggak perlu ngoper ya nggak usah. Walaupun itu Vinicius, nggak usah people pleasure gitu. Ya nggak usah jadi kayak ini Vinicius nih gue harus bagi-bagi, nggak perlu juga. Jadi buat gue tuh potensinya jadi nggak keluar gitu loh, sayang. Padahal tanpa Vinicius kemarin Madrid membuktikan dia bisa menang gede-gede juga. Dan Mbappe ketemu hat-trick pertamanya ya. Tanpa Vinicius. Tapi lu memaknai kekalahan Madrid ini ke peta persaingan gimana, Doh? Menurut gue masih yakin kalau penentu juara musim ini akan ada di El Clasico. Tetap kayak balik ke El Clasico lagi ya. El Clasico poin akan makin mepet nih. Mungkin bisa satu-satu. Dan akan sangat makin menentukan ya. Itu El Clasico. Kalau Madrid masih dibantai lagi, ya udah susah. Selesai. Dari kacamata pendukung Real Madrid, Mas Wir, melihat kejadian ini gimana? Kalau melihat kejadian ini, tadi yang pertama, memang Ancelotti suka bongkar pasang, cari formulasi yang tepat. Itu yang pertama. Dan yang kedua, kalau tadi dibilang ada triangle yang di depan dan belum match. Kalau menurut gue masalah pendukung ya, Madridista ala Madrid itu hanya tinggal chemistry. Kita nunggu waktu. Kenapa? Lu percaya itu? Percaya. Gue percaya dulu sama kejadian Benzema, CR7 sama Bale. Awal sulit. Semua superstar di depan, egonya ada masing-masing. Tapi bisa jalan di kepemimpinannya Zidane. Ini yang kita mau lihat dari sosok Ancelotti. Bisa nggak membuat itu kembali. Dan yang terakhir, kalau menurut gua sih ketika itu dijalankan, itu jadi nanti pecutan kembali ketika kalah dari kemarin El Clasico. Dan tetap gue sependapat tadi, kunciannya ada di El Clasico. Kita tunggu Barca akan dikalahkan oleh Madrid. Selagi gue di Ancelotti gue gak yakin sih. 2 kali ketemu, 2 kali kalah. Boleh lah. Santuy aja ya, politik. Raja judi masih kuat. Iya. Tapi di sisi lain Real Madrid mengalami kekalahan, justru Barcelona mepet selisih 4 poin dengan kemenangan tipis ya 1-0. Lewandowski. Lawan Deportivo Alaves. Iya, Alaves. Lawan Alaves. Kemenangan Madrid gimana? Kemenangan Barca gimana, Mas? Lu ngeliatnya, Mas? Ya udah, menang aja gitu. Kayak kita tahu sendiri ini selain emang Lewandowski cetak gol. Iya.
Tapi gue lebih lihat lagi dari sosoknya Lamine Yamal. Yang dia bawa dari belakang kan? Iya dia bawa dari belakang. Itu benar-benar mengingatkan gue pada Messi ketika lawan Australia di Piala Dunia 2022. Di Barca juga sering dia. Bahkan juga sering lawan Madrid. Tapi ini tuh kembali lagi kita ditingkatkan kalau ini Barca ini benar-benar mengandalkan sosok Lamine Yamal. Kita terbukti juga melihat beberapa kali Barca bermain tanpa adanya Lamine Yamal. Itu selalu terseok-seok, selalu gak bisa mendapatkan hasil yang sesuai dengan ekspektasi. Iya. Dan kita tahu sendiri lah waktu El Clasico seberapa gacornya Lamine Yamal, mau yang El Clasico La Liga, mau yang El Clasico Satu lagi di mana sih? Super Copa Copa. Bayangin aja dia nendang dengan tendangan yang gak terlalu kenceng tapi benar-benar on target, terukur on point ke ujung yang membuat Courtois itu susah. Hoki. Amarannya udah Courtois padahal Terlepas dari back Madrid yang emang sedikit melawak ya. banyak kali. Lagi saingan lawak-lawak sama City. Sedekah itu sedekah. Overall Barcelona tetap saingan yang menakutkan buat Madrid ya. Sejujurnya menurut gua saingan bisa dibilang menakutkan sih. Selagi Lamine Yamal perform kayak Vinicius di tahun 2023-24 kan kalau perform Madrid juga ikut naik. Iya. Kita nggak bisa bohong lah. Madrid 2023-24 ya perform itu karena Vinicius dan Bellingham yang benar-benar di top-topnya. Jadi tahun ini Barca ya kita tahu ya dia di peringkat berapa sih di UCL peringkat 2. Dua peringkat 2 itu kan ya berkat dari Lamine Yamal juga. Samping itu dia bisa mensuplai bola ke Lewandowski, ke Rafinha dengan benar-benar di umpan manja yang ciamik lah. Jadi nggak sekedar Lamine Yamal ini bukan sekedar nyetak gol ya, tapi juga Dia bisa kreatif ya. Kreatif. Oke. Kreatif winger. Creative winger. Lu ngeliatnya gimana? Tendangan tipis aja. Tapi Gavi kepalanya gerotak tuh katanya. Tapi enggak sih, enggak. Tapi kan ada Olmo juga. Iya. Gak masalah secara kedalaman squad sih Barcelona gak masalah menurut gue ya. Ya tapi buat gue setuju kok. Barca tergantung Lamine Yamal ya. Tapi kalau kita tarik ke belakang, Barca tergantung Messi iya. Tapi Messi tanpa Pep juga nggak akan jadi kayak Messi yang sekarang. Pep berperan besar sama Lamine Yamal tanpa Hansi Flick nggak akan sekuat ini gitu. Jadi namanya kita tim namanya main bola pasti ada jagoannya lah. Ya. Tapi kalau jagoannya nggak ditopang sama tiang-tiang yang kuat, ya nggak akan naik juga gitu. Jadi menurut gua yang membedakan Barcelona dan Real Madrid adalah Real Madrid kuat karena dia Real Madrid, nggak perlu kita jelaskan Real Madrid ya Real Madrid gitu. Tapi Barcelona yang sekarang kuat karena sistemnya Flick yang dibawa menurut gua Flick udahlah dia jenius gitu. Buat gua Flick cepat atau lambat kalau Real Madrid nggak cari solusi cepat atau lambat akan dimakan sama Barcelona. Tapi solusinya udah jelas. Apa maksudnya? Bongkar pasang tadi Ancelotti. Karena solusinya apapun menghadapi nanti El Clasico formasi yang tepat segimana. Nah, gue gak setuju. Gue lebih setuju kalau Ancelotti diganti ke Xabi Alonso. Kita udah tahu ya dari bertahun-tahun, dari awal 2021. Tapi mesti lihat juga kita champion gara-gara siapa. Ancelotti itu benar-benar mengandalkan. Sorry ya, ini sesama pendukung Madrid. Pendukung Madrid. Tapi dia lebih netral ya. Gue ngikutin Coach Justin. AP gue ada 2. Sulit. Gue ngeliat dari tahun 2021 emang Ancelotti itu benar-benar mengandalkan individual skill dari masing-masing pemain. Kita tahu lah Vinicius skillnya kayak apa, Bellingham sekreatif apa. Dulu ada Kroos, dulu ada Benzema, benar-benar on fire banget di tangan mereka. Tapi kan itu murni dari skill individual yang mereka miliki masing-masing, bukan dari sistem yang dijalankan Ancelotti. Ya oke, emang Ancelotti itu main manajemennya bagus. Ya tapi dari segi taktik, kalau dia dikasih di pemain yang kayak Tchouaméni, kayak Vasquez, ya dia nggak perform juga. Dikasih pemain bau juga kacau. Belum, sabar. Balik lagi tadi. Semua pemain masuk ke Madrid, Mekah. Tchouaméni tuh bagus kalau ditaruh di gelandang. Masanya tadi Ancelotti ngelihat nih pemain potensialnya naiknya perform naik di posisi mana. Gitu. Itu yang tadi gue bilang itu menghadapi El Clasico ke depan. Jadi Barca chill aja Barca. Tapi kalau tahu kalah lagi apa. Gue ngelihat Ancelotti dan Madrid sih kuncinya Madrid tuh kedalaman skuadnya harus diperdalam lagi supaya Ancelotti nggak ada celah buat eksperimen soal pemain bertahan, soal wingback dan lain sebagainya. Udah tempatin aja sesuai porsi dan posisinya. Dan Ancelotti tuh jago banget ngeredam pemain sih.
Konteksnya gimana tuh? Gini, Ancelotti itu jago banget narik pemain bintang tanpa membuat mereka marah tuh. Ancelotti itu paling jago tuh. Pemain bintang egonya ketika posisi lagi seri, lu narik Bellingham, lu narik Mbappe atau Ancelotti itu bisa membuat pemain yang ditarik yang notabene superstar nggak ngamuk gitu. Itu nggak gampang, kelihatannya gampang, tapi kalau lu narik Vinicius posisi lagi seri dan Vinicius ngerasa dia bisa berdampak terus nggak marah, itu tuh kelihatannya mungkin ya emang wajar aja pemain, tapi kalau konteksnya superstar tuh nggak segampang Beda. itu. Ada ego yang harus Itu ya. kelola dengan baik lah ya. Arne Slot aja. Arne Slot aja gak berani narik Salah. Iya. Gak berani. Satu-satu pemain yang gak berani di rotasi sama Arne Slot Salah. Kalau Salah bilang mau main pasti main. Iya. Mantep kan Ancelotti? Lu masih percaya seperti lu percaya STG. Sama ya. Dia sih nggak percaya sih. 2025 harus ganti Xabi Alonso. Bagaimana Xabi Alonso ke Arsenal, Arteta sono ke Madrid. nggak mau. Zidane balik lagi. Oke lah kalau gitu. Nanti kita bahas lagi, kita kawal terus La Liga. Siapa yang akan menjadi juara tuh? Madrid kalau mau Madrid. Sampai bertemu lagi, ngobrol episode selanjutnya. Ngobrol